pada lo. Sobat. Sobat semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Keluarkan dunia dari hatimu. Dekatkan hatimu dengan keimanan. Assalamualaikum, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berwisata budaya di Curug Agung Galunggung. Mohon doa supportnya agar kami bisa terus berkarya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tahu keberadaan kami selanjutnya. Bagaimana penerusan kami? Don't go anywhere. Let's go. Tanah yang sunyi di kaki Gunung Galunggung, hiduplah seorang putra raja bernama Sempawajah, anak sulung Preti Kandayun, pendiri Kerajaan Galuh. Namun takdir berkata lain, karena memiliki cacat fisik, Sempawajah tak mendapat hak atas tahta yang seharusnya menjadi miliknya. Ia memilih jalan yang sunyi, menjadi seorang resi guru. Dalam keheningan dan pengasingan batin, ia membangun sebuah kerajaan kecil yang penuh makna di wilayah Galunggung, sebuah kerajaan bercorak keagamaan, tempat ajaran-ajaran spiritual tumbuh dan menyebar perlahan, seperti kabut pagi yang menyelimuti gunung. Namun kedamaian itu tak abadi. Purbasora, putra Sempawajah yang mewarisi semangat api ayahnya, suatu ketika mengguncang tatanan Galuh. Ia melakukan kudeta terhadap Brata Senawa, cucu Reti Kandayun dari garis Madiminya. Tahun itu, 716 Masehi, menjadi titik kelam dalam sejarah keluarga mereka. Darah keluarga sendiri tumpah dalam perebutan kuasa. Dan tak lama setelahnya, Sanjaya, putra Brata Senawa yang masih muda, membalas dendam dengan menghancurkan Purbasora dan mengambil kembali tahta Galuh yang dirampas. Dalam bayang-bayang duka dan pengkhianatan, Sanjaya mendatangi Sempawajah, memohon agar Demunawan, putra Sempawajah yang lain, menjadi raja Galuh yang baru. Tapi Sempawajah menolak dengan hati yang getir. Ia mencium aroma budaya di balik permintaan itu dan memilih jalan sendiri. Dalam diamnya ia menyerahkan wilayah
Di tanah Sunda abad ke-10, lahirlah seorang wanita agung bernama Dewi Citrawati, istri Resi Guru Sunda Karma Wisesa. Kelak ia akan dikenal sebagai Batari Hyang Janapati, Ratu Agung dan Guru Bangsa. Ketika sang resi memilih jalan spiritual, tahta kerajaan Galunggung diserahkan kepada Dewi Citrawati. Kepercayaan besar pada seorang perempuan menjadi awal kepemimpinan agung. Ia bergelar Batari Hyang Janapati, Batari Hyang, Guru Suci dan pemimpin rohani, Janapati, Panglima Perang, penguasa medan laga. Di bawah kepemimpinannya, dibangunlah pertahanan Marigi, parit besar untuk menjaga keamanan kerajaan dari serangan musuh. Ia memimpin langsung pasukan, bukan hanya sebagai ratu, tetapi sebagai panglima perang yang melindungi bangsanya. Namun ia bukan hanya panglima. Ia adalah sang sadu jati, guru bangsa, yang menurunkan ajaran kebijaksanaan leluhur, keseimbangan manusia, alam, dan keadilan. Inilah makna Pajajaran, kesetaraan. Di tanah Sunda, perempuan dan laki-laki berdiri sejajar, memimpin bersama dalam kebijaksanaan. Jejak kepemimpinan Batari Hyang Janapati terekam dalam prasasti Geger Hanjuang, tahun 1033 Saka, dan dalam amanat Galunggung, naskah kebijaksanaan leluhur. Warisan Batari Hyang Janapati hidup dalam jiwa Sunda. Ia adalah Ratu Agung, Panglima Perang, sekaligus guru bangsa. Kepemimpinannya adalah bukti bahwa kebesaran sejati lahir dari keseimbangan, bukan penaklukan, melainkan dari kasih, keadilan, dan ajaran leluhur. Genderwo naik motor metik. Assalamualaikum barudak mistik. Lagi dan lagi kami keluarga KSP melakukan eksplorasi lagi, menguar sejarah tempat-tempat keramat. Dan satu hal, disclaimer dulu, bahwasannya kita kesini bukan untuk meminta-minta yang aneh-aneh, apalagi minta duit yang dikirim lewat dana, tidak mungkin anjir. Hanya kalau gue minta dana, anjing keluar tiru patu dana, anjing mikir, anjing menteri keuangan dia pulung anjing gitu mah. Lumayan, rada lulus. Sebab saya nanjak di perjalanan muter-muter kilo jam ini. Indonesia Singapura ini. Kilo jam muter-muter lempang. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menikmati hidup. Jangan sampai kita menikmati hidup hanya diam di rumah, magicom wae anjing siga magicom cuma di imah. Ya, keluar di imah atuh setiap piknik siga ai piknik gitu. Walaupun piknik ya orang santena ka dieu sigan kasarna teh inget sejarah, mere doa katuruhun aya di dieu. Ulah poho oge yang bahwasana urang ayeuna aya di dieu teh jadi cucu ieu anu cicit anjing. Karuhun saacana jadi ulah poho peninggalan sejarah ku karuhun teh. Kirim doana jeung tong poho oge bahwasana menikmati hidup teh lain saukur jalan-jalan oge tapi ini ibadah ini. Bener tuh. Tah kita ibadah sarua ini. Tempat karuhun teh adu akhir tajiah. Ulah siga kameramen ini. Cingogo we anjir. Naonan anjir. Aduh aset teh. Atuh nuhun. Aya deui tah. Ampunten ha. Kitu nya. Teh hilap subscribe dan like na ya KSB channel. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajurit ya.